mending mundur satu langkah untuk lari gitu, daripada memaksa maju tapi nanti terseok-seok. Nah ini yang terjadi kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Hari ini saya mau menjawab dua pertanyaan. Jadi dua pertanyaan dari istilahnya teman-teman yang kebetulan sudah WA ke saya. Yang pertama adalah, Mas, saya bukan mekanik, saya punya teman mekanik, saya mau buka bengkel. Terus sarannya gimana, cara gajinya gimana, cara hitungannya gimana? Nah, itu pertama. Kedua, Mas, saya sudah buka bengkel, ini sudah jalan 6 bulan. Terus dalam jangka waktu 6 bulan itu ternyata hasilnya belum maksimal. Terus uang spare part atau uang yang buat modal itu tergerus di operasional harian sehingga modalnya menipis. Saya harus bagaimana? Mungkin ada saran dari Mas Santo. Pertama, buat yang bukan mekanik, terus ini teman dari Lampung nih ya, bukan mekanik, punya teman mekanik mau buka. Nah, itu saran saya yang pertama yang harus dihitung itu ini dulu. Yakin nggak sampean mau buka bengkel itu? Terus punya modal berapa? Modal berapa itu saya nggak ngomong angkanya berapa ya. Tapi paling tidak yang paling penting itu nomor satu itu tempat itu sudah punya apa belum. Kalau belum punya dan harus sewa, nah sampean harus memastikan bahwa tempat itu bisa disewa berapa lama, 5 tahun atau 10 tahun. Jangan hanya bisa sewa 2 tahun terus kemudian buka, nanti kedepannya berat gitu. Nah artinya apa? Ya dipastikan dulu. Pertama adalah intern dulu, komunikasikan dengan keluarga. Mungkin sudah punya istri atau punya keluarga, ya dikomunikasikan. Ini saya mau buka bengkel. Nah, buka bengkel itu ketika saya bukan dari mekanik, kemudian saya ngajak teman mekanik. Yang jelas siap-siap dalam jangka waktu 6 bulan itu ya nggak gajian. Artinya apa? Ya spare atau persediaan untuk kebutuhan dasar sehari-hari itu sudah disediakan untuk jangka waktu 6 bulan itu minimal itu loh. Kenapa? Karena nggak gajian selama 6 bulan. Artinya selama 6 bulan nggak gajian kan, terus uang dari mana yang dimakan? Itu dulu harus disiapkan, minimal persiapan untuk kebutuhan sehari-hari selama 6 bulan itu dulu. Terus kedua, mencari lokasi. Lokasinya harus jelas, bisa disewa berapa lama, minimal 5 tahun. Meskipun bayarnya mungkin 2 tahun, tapi dibuatkan perjanjian minimal 5 tahun, karena bengkel itu 1 tahun belum dapat hasil. Ya itu. Kemudian yang kedua, kalau masalah penggajian mekanik disepakati saja, maunya borongan, maunya gajian, ya itu tergantung. Nah, istilahnya tergantung yang disepakati. Mekaniknya minta, ayo wis aku jasanya 75% ya, sama 25% mas, spare part ikut pemilik, mungkin seperti itu, ya monggo. Kalau mau minta gajian bulanan, ya selama sampean yang buka tuh berani, ya monggo. Aku sampean kasih gaji bulanan berapa mas? Ya, istilahnya mekaniknya, terus nanti insentifnya ngitungnya gimana? Itu tergantung keputusan dari dua belah pihak. Artinya yang diajak buka mekanik sama yang buka itu harus sejalan dulu pemikirannya, sepakat bahwa oh iya gajiannya awal seperti ini, nanti kalau sudah jalan dirubah, monggo. Yang penting itu kan kesepakatan dua belah pihak. Pertanyaan yang kedua tadi, buat teman-teman yang sudah buka 6 bulan tapi modalnya ikut buat operasional, modalnya istilahnya kemakan atau modalnya kepake sehingga modalnya habis. Ya memang buka bengkel seperti itu gitu. Nggak bisa buka bengkel itu langsung untung, nggak bisa. Jadi selama 6 bulan itu masih istilahnya kita masih meraba-raba, sehari dapat uang berapa, kemudian kadang masuk, kadang enggak, kadang ramai, kadang sepi. Jadi itu adalah dinamikanya ketika kita memulai usaha. Makanya tadi saya bilang di pertanyaan yang pertama kan, prepare dulu untuk kebutuhan dasar selama 6 bulan itu istilahnya sudah ada apa belum.
keluarga teriak-teriak enggak ini kalau nggak ada pendapatan dari bengkel. Karena bengkel itu yang jelas tahun pertama itu untung itu jarang, pasti hanya cukup untuk operasional, itu untuk tahun pertama ya. Jadi ya ketika istilahnya sampean buka bengkel sudah 6 bulan terus modalnya ikut buat operasional atau tergerus atau habis atau mungkin sudah tinggal sedikit, artinya sampean belum siap buka itu loh. Harusnya kan ketika mau buka itu kan sudah tahu kalau saya nanti 6 bulan ini paling tidak ini nggak ada pendapatan gitu loh. Buat operasional, buat gaji mekanik sudah untung itu gitu loh. Kalau nggak minus gitu. Nah ini kan keadaannya kan minus. Nah itu yang jelas ya sesegera mungkin bertindak, segera mungkin ya istilah dievaluasi. Apakah yang sudah pernah servis itu kembali lagi? Datanya ada nggak? Dicatat apa enggak setiap orang yang servis itu loh. Ketika konsumen 10 itu yang kembali 7 ya berarti mungkin pelayanannya bagus, kualitasnya bagus. Tapi kalau ada konsumen 10 yang servis itu terus kemudian nggak ada yang kembali, ya kita evaluasi. Jangan-jangan pengerjaannya kualitasnya kurang bagus, jangan-jangan pelayanannya kurang baik, jangan-jangan istilahnya jasanya kemahalan atau apa. Itu dievaluasi. Artinya 6 bulan itu waktu yang cukup untuk mengevaluasi sebetulnya ada apa dengan bengkelnya gitu loh. Nah ketika dievaluasi konsumen itu kembali tapi istilahnya konsumen baru mungkin berkurang atau tidak ada, ya promosi. Nah inilah beratnya ketika teman-teman bukan mekanik terus modalnya itu enggak di prepare, modalnya hanya istilahnya sekedar bisa sewa terus kemudian buka tanpa berhitung bahwa saya harus punya modal cadangan kalau saya bukan mekanik. Ini diperhatikan ya. Kalau dari mekanik buka itu kan sudah punya skill, minimal dia menang satu. Kenapa? Kan nggak gaji mekanik gitu. Tapi kalau bukan mekanik terus buka ngajak mekanik kan sudah kalah. Kenapa? Karena memang yang gaji mekanik terus ikut kerja sekalian, berarti kan gaji 2 orang, pemiliknya sama mekaniknya. Nah itu harus dipikir dulu. Makanya saran saya kan mundur selangkah buat maju. Mundur selangkah itu ya kalau teman-teman punya modalnya itu istilahnya hanya ya cukup lah, nggak besar, ya teman-teman mending ngalahin saja, mundur setahun 2 tahun atau 3 tahun. Teman-teman ya mending kerja dulu di bengkel sambil mengumpulkan kunci, kemudian sambil evaluasi belajar. Nah ketika teman-teman sudah bisa 3 tahun bisa, ya keluar buka sendiri. Nah nanti baru ngajak istilahnya teman yang istilahnya yang pemula, yang pengen belajar, pengen jadi mekanik, nah itu diajarin. Atau ketika sudah sampai ngerjakan sendiri sudah kewalahan, mungkin konsumennya sudah istilahnya cukup untuk menggaji mekanik tadi dan masih untung, untuk meningkatkan pelayanan baru mencari mekanik lagi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ya buka bengkel itu gampang, tapi jalan menjalankan atau sustainable atau keberlanjutan bengkel itu yang susah. Konsisten itu yang susah. Makanya ketika buka bengkel di awal ya berhemat. Nah, jadi kesimpulannya gini ya buat teman-teman tadi yang pertanyaan pertama mau buka bengkel, kemudian yang sudah 6 bulan tapi bengkel belum untung, ini hampir sama jawabannya. Nah yang harus teman-teman ini mudah-mudahan buat yang teman-teman mau buka bengkel atau ini jangan terburu-buru, jangan sekedar istilahnya menelan informasi itu mentah-mentah. Jangan hanya sekedar aku mampu sewa 2 tahun, aku ada teman mekanik terus buka, enggak seperti itu. Mending dipikir jangka panjang, karena ini bisnis, karena ini usaha gitu loh. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar bisa buka ya mudah, tapi nanti habis itu terus tutup. Saya aja butuh waktu 17 tahun untuk buka bengkel itu. Belajar dulu. Lah ini teman-teman belum istilahnya punya pengalaman di bengkel, belum bisa jadi mekanik, terus ngajak teman mekanik buka. Nah, ya enggak apa-apa kalau sudah di-prepare, sudah disiapkan minimal 6 bulan enggak istilahnya siap 6 bulan itu nggak dapat gaji, 6 bulan itu istilahnya belum ada pendapatan. Nah itu disiapkan dulu. Jadi yang pertama tadi
tolong disiapkan dulu internnya, masalah internal dengan keluarga, bahwa saya mau buka 6 bulan ini mungkin nggak ada pendapatan, ya ada nggak dana untuk istilahnya kebutuhan dasar selama 6 bulan itu. Yang kedua, sewa tempat itu pastikan minimal 5 tahun, meskipun dibayar 2 tahun dulu, tetapi ada perjanjian 5 tahun atau 10 tahun bisa disewa. Terus yang ketiga, ketika teman-teman itu punya modalnya sekedar modalnya bukan mekanik, ini bukan mekanik. Kalau mekanik wis merem-merem lah istilahnya. Kalau mekanik terus kemudian keluar buka itu lebih mudah, karena menang satu langkah di depan, dia tidak menggaji mekanik karena ikut bekerja sendiri. Oke ya, saya ini mungkin ya tidak bisa memuaskan lah, tapi minimal saya memberi gambaran buat teman-teman yang belum buka, yang mau buka, jangan terburu-buru, mending mundur satu langkah untuk lari gitu, daripada memaksa maju tapi nanti terseok-seok. Nah ini yang terjadi kan seperti itu, memaksa untuk buka tapi 6 bulan itu sudah terseok-seok. Karena apa ya, karena posisinya nggak ada spare dana. Nah terus untuk yang sudah jalan 6 bulan belum untung, segera mungkin dievaluasi. Mulai konsumen yang datang pertama kali sampai hari ini sudah ada berapa konsumen, database-nya ada enggak, terus konsumen yang servis ke situ yang kembali berapa yang servis, berapa yang kembali. Kalau mama ibaratkan 10 yang servis kemudian 7 yang kembali, bagus. Kalau 10 yang servis tapi yang kembali 1 atau 2, berarti perlu dievaluasi kualitasnya, pelayanannya, atau mungkin kecepatannya. Banyak hal. Kalau memang sudah dievaluasi ya segera promo dalam artian ya door to door saja, tidak perlu promo yang mahal. Mungkin bikin brosur sendiri, difotokopi, ya diketok aja. Itu ada di video saya, ada cara ketika kita buka bengkel pertama kali apa yang harus dilakukan, itu ada di video saya yang lain. Oke ya, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.